Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. An amana bi nikmatil iman wal Islam. Sallallahu alaihi ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Bapak Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para kasih yang bergabung untuk tingkat kanwil di bidang pendidikan lembaga, para sahabatku, pengawas seluruh kabupaten kota yang hari ini telah memprakarsai pelaksanaan Zoom meeting dalam rangka membicarakan terkait pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di masa COVID-19. Sampaikan oleh Pak Kakandi tadi bahwa pandemik 19 ini telah memberikan reformasi percepatan dari kegiatan pembelajaran Jadi awalnya mereka tidak bisa, kemudian karena terpaksa, kemudian karena dipaksa oleh situasi, dan mereka kemudian bisa menggunakan IT itu. Inilah sisi positif dari reformasi yang adanya COVID. Jadi hampir semua pengawas, kepala madrasah, guru, orang tua siswa, kemudian siswa itu sendiri hampir kaget dengan persoalan ini dan tidak ada kesiapan yang kita persiapkan lebih awal dalam rangka menghadapi persoalan yang kita hadapi saat ini. Untung-untungnya kemarin bahwa ada gerakan yang kita lakukan di beberapa kabupaten kota untuk memulai di siswa kita menggunakan IT ataupun Android dengan membiasakan per satu kali 1 bulan, itu yang saya harapkan kemarin dicanangkan, untuk memperkenalkan IT ke siswa kita. Jadi kalau dulu ada larangan membawa Android masuk ke data, karena ada efek yang dilihat masa lalu, maka situasi ini memaksakan kita. Kalau tidak bisa dengan sarana komputer, maka ke depan Android harus hadir di kelas-kelas, tentunya dengan aturan-aturan yang akan dibuat oleh masing-masing madrasah. Sehingga penggunaan IT dalam proses pembelajaran kemudian bukan sesuatu yang gaman bagi guru, bagi kepala madrasah, bagi siswa kita, dan semuanya biasa. Yang kedua, kita tidak punya kesiapan dari sisi sarana. Sehingga ini diperlukan metode tertentu, apatah lagi dalam proses pembelajaran saat ini yang sudah, maka kondisi keterbatasan adanya guru yang mungkin belum punya HP Android, besok tukin tanggal 15 bulan cair, semua pengawas yang belum punya Android mohon beli semua. Itu dulu, sampaikan kepada semua kepala madrasah yang belum punya Android supaya beli. Ya, jangan dulu bikin kue. Ya, ini alat untuk proses percepatan kemampuan, salah satu kompetensi yang harus dikejar. Ya, itu. Belum lagi orang tua siswa kita yang memang tidak tahu apa itu IT. Dan mereka harus terpaksa mendampingi para siswa kita
untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian mereka dalam keterbatasan tidak tahu. Oleh kita semua, ini harus dipikirkan. Sehingga pola pembelajaran untuk saat ini di madrasah itu tidak semuanya harus dengan IT. Walaupun dipaksakan, karena ada juga memang yang belum punya. Masih ada siswa kita, orang tuanya yang tidak punya Android. Sehingga kita harus bisa membuat solusi dari hal ini. Tentunya salah satunya caranya adalah dengan bentuk penugasan. Penugasan ini tentunya tidak membuat beban yang terlalu berat kepada orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Karena kuncinya adalah bagaimana mereka bisa saat ini di COVID belajar lebih kepada penanaman pengaktualisasian sikap dari nilai-nilai keilmuan yang dimiliki saat ini. Jadi bukan kita mengejar tentang knowledge-nya, kita tidak akan mengejar apa itu konten dari isi, tapi kita lebih mengharapkan siswa itu ada di tengah-tengah keluarganya dan bisa menampilkan lebih kepada skill dan moralitasnya. Itu harus menjadi catatan buat kita semua. Mereka bisa melakukan salat berjamaah, bisa melakukan puasa, bisa membantu orang tuanya pada saat menjelang buka puasa, dan seterusnya pekerjaan-pekerjaan keseharian yang berdampak pada aktualisasi dari pemahaman nilai-nilai pendidikan selama ini yang dipahami oleh siswa. Karena yakin saja bahwa masih ada siswa kita itu tidak bisa menempatkan dirinya secara keilmuan posisinya dari keluarganya. Mungkin masih ada yang banyak melenceng. Mereka disuruh disiplin, mereka tidak bisa terapkan karena berada di dalam keluarganya. Padahal saat ini kita memindahkan etika-etika ruang kelas menuju rumah-rumah mereka. Dan itu buat saya, dan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh kementerian kita, bahwa tetap itu menjadi catatan buat kita semua terhadap moralitas, tindak tanduk, dan apa yang dilakukan oleh siswa sebagai aplikasi dari keilmuan yang mereka tahu di rumahnya. Dan itu tidak mesti harus dinilai dengan nilai kuantitatif, nilai-nilai angka, tetapi bisa tetap dinilai dalam bentuk narasi kualitatif yang menggambarkan bagaimana anak itu tetap berada dalam keluarganya sambil melakukan proses pembelajaran. Itu jadi penekanannya adalah jangan kita terlalu banyak sekarang mengukur nilai-nilai dalam bentuk angka, dalam bentuk situasi seperti ini. Saya dengar banyak keluhan para orang tua siswa. Begitu banyak beban yang diberikan ke siswa kita dalam bentuk penugasan dan lain sebagainya. Ada e-learning, ada melalui TPRI, ada yang dibuat, didesain oleh guru sendiri, sehingga kesemuanya itu terlalu menjadi beban buat siswa kita dan orang tua siswa yang memang, saya katakan tadi, selain orang tua siswa itu punya keterbatasan dalam IT, orang tua siswa juga punya pekerjaan. Kalau seperti Ibu Darmiati, dia adalah pengawas. Tentunya ada tugas lain selain mengurus, membantu anaknya mendampingi di rumah. Sehingga ini ada dua proses kegiatan ganda yang membuat beban. Sehingga saya mohon supaya para pengawas ini bisa mendesain proses pembelajaran yang singkat, mengarahkan, karena fungsi Bapak Ibu semua adalah hanya dua, ya, manajerial dan supervisi, juga adalah menilai dan pembinaan. Mohon pembinaan ini dikedepankan. Saya mengajak kita semua, mudah-mudahan tidak salah gambaran saya, mari kita berpikir lebih bijak dalam menjalankan dan menilai apa yang dilakukan oleh kepala madrasah dan guru-guru kita. Seperti contohnya, ini sering saya sampaikan, mari kita mendudukkan, membaca, memahami regulasi. Regulasi yang harus kita pahami saat ini itu ada dua. Regulasi terkait jaminan kualitas mutu dan layanan
pada masa saat COVID, kemudian aturan COVID itu sendiri yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Ini harus dikombin dan kita harus pahami, kupas betul, supaya kita bisa bijak dalam mengambil tindakan. Kemudian di sisi lain ada realita yang kita lihat. Realita yang tadi saya sampaikan, keterbatasan orang tua siswa, keterbatasan alat dan seterusnya. Kemudian kita mengambil sebuah kebijakan dalam membantu para kepala madrasah dan guru-guru kita di lapangan. Kenapa? Para pengawas punya power dalam hal menilai kinerja kepala madrasah dan guru-guru kita, dan itu terkait dengan kemaslahatan mereka. Ya, sertifikasi, tunjangan kinerja. Itu Bapak Ibu punya power di situ. Tetapi tolong jangan kaku dalam kondisi COVID seperti ini. Saya harapkan kita bijak. Mereka butuh kehidupan. Mereka punya istri, punya anak, punya suami yang mungkin tidak bekerja, sehingga kita harus lebih bijak melihat ini. Insya Allah, mohon maaf ini teman-teman semua, saya pasang badan kalau ada guru-guru kita yang kemudian hanya gara-gara hal yang teknis yang tidak usah dipersoalkan lebih jauh, kemudian pengawas tidak memberikan kontribusi kebijakan untuk mereka bisa menerima itu. Jadi tolong ini menjadi perhatian, karena kasihan kondisi ekonomi kita. Semua kita merasakan itu, terutama mungkin guru-guru kita. Itu ya. Kemudian selanjutnya saya berharap bahwa teman-teman pengawas tetap memberikan layanan ini, mengawal proses pembelajaran dalam bentuk jarak jauh, ada dalam bentuk meeting, ada yang melalui banyak variasinya, banyak sarana yang digunakan. Tetapi yang jelas adalah kita semua memahami seperti yang dikatakan Pak Kanwil tadi, layanan yang kita lakukan pasti tidak bisa optimal. Tetapi saya mohon supaya ada range, ada tingkatan, ada ukuran yang kita buat di wilayah kepengawasan kita masing-masing terhadap bagaimana kinerja para kepala madrasah kita dan guru-guru kita. Jangan sampai ada juga guru kita yang memanfaatkan kondisi ini, itu kemudian betul-betul istirahat di rumahnya. Ya. Karena tidak adanya pemantauan. Ya, mereka istirahat bukan karena apa? Karena mau lakukan tadi proses pembelajaran jarak jauh tidak ada media. Karena juga sifatnya tiba-tiba tidak lupa membuat penugasan. Sehingga tidak ada lagi alat komunikasi yang digunakan. Sehingga yang perlu dikedepankan dan diingatkan pada guru ini sekarang adalah, dan kepala madrasah, bagaimana mereka punya link atau bisa berkomunikasi setiap saat dengan para orang tua wali siswa. Sehingga siswa itu betul bisa terpantau. Mereka tidak kemana-mana. Ini terkait juga dengan penanganan COVID-19 yang kita diharapkan stay home, jangan kemana-mana, tidak bisa terlalu banyak berkumpul dan seterusnya. Ini juga sebagai bagian dari bagaimana menyiapkan pembelajaran anak paham tentang apa itu COVID dan bagaimana seharusnya bersikap terhadap penyebaran COVID itu sendiri. Jadi mereka tidak kemana-mana, mereka tidak berkumpul dalam kumpulan yang banyak. Kemudian nanti sebentar kita kembangkan edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mulai Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur GTK serta Direktur KSKK, sangat banyak regulasi yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, bagaimana penilaian dilakukan. Itu tolong para pengawas dibaca, dipahami, sehingga dengan pemahaman kita bisa lebih arif, lebih bijak, menarik pelayanan, membuat pelayanan, memberikan pelayanan kepada stakeholder kita. Saya laporkan Pak Kakanwil bersama seluruh teman-teman pengawas dan Pak Kasih, saat ini PPDB
Di Sulawesi Selatan itu sudah ada madrasah kita lebih dari 20 yang melakukan PPDB secara online. Ada swasta juga, ada lebih banyak negeri. PPDB online ini ada yang jadi ada yang mengembangkan sendiri seperti Kota Parepare punya aplikasi sendiri, tetapi semua itu masuk dalam link kita di provinsi untuk melihat pergerakan seberapa besar para pendaftar di setiap madrasah-madrasah yang ikut dalam PPDB online. Kemudian tadi pagi saya membuka salah satu dari pusat. Ternyata pusat itu membuka ruang, nanti sebentar saya share, atau mungkin sudah ada yang dapat informasinya, membukakan ruang free, gratis terhadap PPDB bagi madrasah yang ingin mengajukan. Nanti saya share sebentar, atau sudah ada yang dapat silakan di-share ke kabupaten kota. Kemudian dana BOS. Ini perlu juga dipahami oleh para pengawas kita dan para kasir lain dan Pak Kanwil, bahwa dana BOS kita dari awal itu sudah semenjak adanya pengumuman tentang penyebaran COVID ini, kita sudah mengeluarkan aturan. Yang pertama adalah bahwa dana BOS itu dialokasikan untuk penanganan penyebaran COVID. Sehingga sebenarnya hampir seluruh madrasah itu bisa melakukan kegiatan penanganan penyebaran COVID. Baik secara internal, dalam hal jemputan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita berharap bahwa dana BOS ini itu bisa diperuntukkan untuk membayar jaringan pembelajaran proses jarak jauh. Yang Juknis sebelumnya hanya menganggarkan paling banyak 250.000 per tahun, maka itu kemudian pada Juknis berikutnya diberikan kelonggaran yang luar biasa oleh Juknis itu, supaya PPJB ini pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan online, menggunakan biaya internet itu bisa terlaksana. Jadi itu barangkali yang sempat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tujuan nanti kita semua bisa meraih derajat takwa dan kembali bersih seperti yang kita harapkan semua. Demikian barangkali Pak Kanwil, para kasih, para pengawas yang saya sampaikan. Diskusi ini akan berkembang terus, dan saya ucapkan terima kasih banyak pengawas, ketua Pokjawas sudah melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kita untuk saling memberikan sharing dalam tetap menjalankan, mewujudkan madrasah yang hebat, bermartabat. Terima kasih, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.